Ini kita akan mengkaji hadis yang ke-41 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, La yu'minu, tidak beriman dengan iman yang sempurna salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya itu mau mengikuti apa yang telah aku bawa, artinya syariat Islam. Hadis ini hadis yang statusnya sahih, diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madu TV, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam halaqah ilmiah, dalam pengajian ilmu agama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan kita diberikan pemahaman terhadap ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya tergolong sebagai umatnya yang mencintai beliau, sehingga nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-41 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Artinya tinggal dua lagi, atau tinggal dua dengan yang kita bahas pada pagi hari ini. Karena ada 42 hadis, hari ini yang ke-41. Insya Allah besok pagi kita akan khatamkan, akan kita selesaikan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Untuk itu marilah kita mulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena hanya niat yang ikhlas yang menjadikan setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. An Abi Muhammadin, kacerita sangking Abi Muhammad, rupane Abdillahi ibni Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn As. Radhiya muka-muka ngridhani sapa Allahu Gusti Allah anhuma sangking Abdullah lan Amr bin al-As. Qala wus ngendika sapa Abu Muhammad, qala wus dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, ora iman kelawan iman kang sampurna. La yu'minu, ora iman kelawan iman kang sampurna. Sapa ahadukum
salah siji sira kabeh hatta yakuna sehingga ana apa hawa nafsune ahadukum iku tabaan manut lima maring barang jitu kang wis teka sapa ingsun bihi kelawan ma. Hadisun sahihun utawi hadis iku hadisun hadis sahihun kang sahih rawainaha kang riwayataken sapa kita ing hadis fi kitabil hujjati ing dalam kitab al-hujjah bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih dari Abi Muhammad namanya Abdullah ibn Amr ibn al-As, seperti yang kita jelaskan ketika disebut ketika disebut Ibnu Amr ibn al-As, maka yang dimaksud adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As, karena ada para perawi hadis dari kalangan sahabat yang disebut dengan al-abadilah, yaitu para perawi hadis dari kalangan sahabat yang namanya Abdullah. Ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, di sini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah putranya Amr ibn al-As. Kunyahnya Abu Muhammad. Jadi kalau Abu Muhammad yang dimulai dengan Abu, Ummu, Abu Bakar, Abu Muhammad, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ummu Salamah dan seterusnya, itu namanya kunyah, nama kunyah. Nama beliau aslinya ya Abdullah, kunyahnya Abu Muhammad. Itu perawi dari hadis ini. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya itu yang pertama Abdullah, yang kedua adalah Amr bin al-As. Karena keduanya sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Muhammad Abdullah ibnu Amr ibn al-As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu, tidak beriman dengan iman yang sempurna salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya itu mau mengikuti apa yang telah aku bawa, artinya syariat Islam. Hadis ini hadis yang statusnya sahih, diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yang perlu kita jelaskan adalah bahwa sabda Rasulullah la yu'minu di sini artinya la yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna, seperti dalam hadis-hadis sebelumnya yang juga mirip. La yu'minu artinya la yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Maknanya bukan tidak beriman sama sekali, artinya kafir. Karena kalau dikatakan la yu'minu di sini dimaknai dengan kafir, tidak beriman sama sekali, maka konsekuensinya sangat besar. Nah, siapa orang mukmin jika dikatakan seperti itu? Siapa orang mukmin di atas bumi ini? Karena
Hanya sangat sedikit di antara umat Islam itu yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Sementara di sini dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kebanyakan orang itu tidak taat terhadap syariat Islam. Kalau dikatakan bahwa orang yang tidak taat terhadap syariat Islam itu la yu'minu dengan pengertian tidak beriman sama sekali atau kafir, maka tentu semua orang, kebanyakan orang menjadi kafir, tidak beriman. Nah, maka di sini ini bertentangan dengan apa? Dengan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa seseorang itu tidak menjadi kafir dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ini adalah kaidah. Nah, seorang muslim itu tidak menjadi kafir karena dosa yang dia lakukan, selama orang tersebut tidak menghalalkan dosa yang dia lakukan. Kalau ada orang melakukan maksiat, meninggalkan sholat, ada orang misalnya mencuri, ada orang mabuk, ada orang berjudi, seorang muslim tetapi melakukan maksiat-maksiat itu, maka hukumnya dia tidak keluar dari Islam, dia tidak kafir, tetapi dia berdosa besar, namanya dia muslim fasik, seorang muslim yang fasik, atau seorang muslim yang nakis, yang kurang imannya. Tidak dikatakan bahwa dia kafir karena telah melakukan dosa besar. Nah, kelompok yang mengkafirkan para pelaku dosa besar itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi kelompok Khawarij. Mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Ini kelompok Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang Mu'tazilah beda lagi. Orang Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar, seorang muslim yang melakukan dosa besar, maka dia fi manzilatin bainal manzilatain. Dia tidak mukmin juga tidak kafir. Menurut mereka dia tidak mukmin juga tidak kafir. Tidak bisa dibilang dia mukmin, juga tidak bisa dibilang dia kafir. Ini kalau Mu'tazilah. Nah, nanti dilihat apabila dia mati dalam keadaan sudah bertaubat dari dosa-dosanya, maka berarti dia mati mukmin. Tetapi apabila dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosa yang dia lakukan, maka dia kafir, tetapi nanti di akhirat dia akan mendapatkan azab yang abadi di dalam neraka, tetapi tidak seberat azab terhadap orang yang kafir asli. Nah, ini menurut siapa? Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu la nukaffiru ahlal qiblati bizanbin malam yastahillahu. Kita ini tidak mengkafirkan ahlul qiblah, artinya kita tidak mengkafirkan umat Islam karena dosa yang dia lakukan, selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Kalau ada orang misalnya dia mabuk minum khamar, kemudian dia meyakini khamar itu halal, lah di sini baru bermasalah. Baru dia bisa jatuh kepada kekufuran. Tetapi kalau dia meyakini minum khamar mabuk itu haram, tetapi dia melakukannya, maka di sini dia tidak jatuh kepada kekufuran, tetapi dia menjadi seorang muslim yang fasik, seorang muslim ahlul kabair, pelaku dosa besar. Nah, makanya di sini kita harus bisa memahami ini sesuai dengan penjelasan para ulama. La yu'minu ahadukum artinya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Artinya orang yang masih kalah dengan hawa nafsunya,
sehingga dia tidak mau tunduk terhadap syariat Islam, maka orang tersebut imannya belum sempurna. Baru iman seseorang itu sempurna apabila seseorang sudah mampu untuk mengalahkan hawa nafsunya dan kemudian dia tunduk mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tunduk mengikuti syariat Islam. Ini baru iman seseorang dikatakan sempurna. Inilah makna dari hadis ini. Nah, ini perlu diingatkan berkali-kali agar seseorang tidak salah paham. Karena jika seseorang kemudian sekedar membaca terjemahan hadis, belajar Islam hanya dengan membaca terjemahan hadis, maka di sana kebanyakan saya sudah memeriksanya, kebanyakan dalam buku-buku itu ditulis apa? Ditulis di sana tidak beriman salah seorang di antara kalian. Hanya ditulis seperti itu. Sehingga kalau orang tidak memahami konsep dasar ajaran Islam secara komprehensif, secara sempurna, maka dia akan menganggap bahwa yang dimaksud tidak beriman berarti kafir. Karena kebalikan dari beriman itu kafir, kalau tidak beriman berarti kafir. Nah, kalau dia sudah menganggap kafir terhadap orang yang tidak tunduk terhadap syariat Islam, akhirnya apa? Dia akan memiliki paham takfir syumuli, mengkafirkan umat Islam secara besar-besaran tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syara. Dan ini sangat berbahaya karena ujung-ujungnya jika tidak terkendali maka bisa menjadi orang yang berpaham radikal, ekstrim, dan bahkan bisa menjadi teroris kalau ini berlanjut tidak terkendali. Karena apa? Konsekuensi daripada kafir, nanti dia kemudian memiliki paham halal darahnya, halal hartanya, boleh dibunuh dan boleh diambil hartanya. Kalau sudah seperti itu, maka ini sudah fatal. Nah, karena itu meskipun ini sederhana, penting untuk kita ingatkan karena ini persoalan akidah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya dijelaskan di sini, hadis ini menjelaskan tentang beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, pentingnya ketaatan yang total terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membenarkan dan menjalankan ajaran atau syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Lima ji'tu bihi artinya sampai hawa nafsu seseorang itu mengikuti apa yang aku bawa. Yang dibawa oleh Rasulullah itu apa? Syariat Islam, baik itu akidah maupun ahkam maupun akhlak. Ini syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, seseorang itu imannya menjadi sempurna apabila dia tunduk mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu tunduk terhadap syariat Islam. Maka ini menunjukkan pentingnya seseorang itu taat secara total terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dengan membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah, bahwa semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, bahwa semua yang keluar dari mulut mulia Rasulullah adalah benar, tidak ada yang salah. Karena apa yang beliau sampaikan dalam urusan agama dan sebagian dalam urusan dunia itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tidaklah perkataan Muhammad itu kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Nah, karena yang beliau sampaikan itu adalah wahyu, maka otomatis tidak salah, karena berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah, maka wajib bagi kita untuk membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah, apapun itu. Pokoknya itu sabit dari Rasulullah, maka kita katakan itu benar. Maka kita katakan apa? Itu benar. Tidak boleh bagi seseorang untuk takdzibur Rasul, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam matan Zubad disebutkan, wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Wa kullu ma ata bihir rasul, setiap yang datang dibawa oleh Rasulullah, maka kewajiban kita adalah apa? Taslim wal qabul, menerima dan pasrah terhadap apa? Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh seseorang menggunakan otaknya, menggunakan akal yang Allah berikan secara keliru untuk menentang syariat Islam. Karena banyak orang sekarang yang nggak mau tunduk kepada syariat Islam. Sebaliknya syariat Islam justru diatur-atur oleh dia. Ini mestinya begini, ini mestinya begini, masa begini, dan seterusnya. Nah, syariat Islam diotak-atik berdasarkan apa? Akal pikirannya. Misalnya masalah zakat, misalnya ini zakat fitrah kok. Zakat pertanian itu hanya untuk pertanian yang bahan makanan pokok. Berarti kalau tebu enggak, kalau lombok enggak, kalau kacang tidak. Kenapa enggak wajib zakat? Yang bertani padi aja susahnya bukan main, disuruh zakat. Ini yang bertanam cabai hasilnya besar, enggak begitu berat, tapi nggak disuruh zakat. Gimana sih ini? Mestinya kan harus zakat. Nah, ini namanya otak-atik, mengotak-atik syariat Islam, tidak mau tunduk terhadap ketentuan syariat Islam. Itu sama dengan orang yang mengatakan, meskipun nggak ada, tapi sama dengan orang yang mengatakan, gimana ini? Sholat subuh kok cuma 2 rakaat. Padahal saya kan lagi semangat-semangatnya sholat kalau pagi. Semestinya kan 4 rakaat. Ini seperti orang yang seperti itu. Mengotak-atik apa? Mengotak-atik ajaran Islam yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Seakan-akan dia tidak mau ikut, tidak mau tunduk, tetapi dia kemudian mengikuti hawa nafsunya, mengikuti akal pikirannya, untuk tidak mau tunduk terhadap ketentuan syariat Islam. Nah, sekarang banyak orang yang seperti itu. Mustahik zakat hanya 8. Sabilillah artinya adalah orang yang berperang, berperang secara fisik, secara sukarela di medan perang. Dimaknai seperti itu oleh para ulama. Kemudian ada orang datang pakai akal-akal misalnya, nah sekarang kan nggak ada perang lagi. Kalau nggak ada perang lagi, nanti nggak ada dong bagiannya sabilillah. Kalau gitu ya kita buat perang yang nggak fisiknya saja, yaitu perang pemikiran dan seterusnya. Ini namanya apa? Mengotak-atik syariat Islam, tidak mau tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya dan akal pikirannya untuk kemudian merubah syariat Islam. Betapa banyak
orang pada masa sekarang yang melakukan hal yang seperti itu. Maka di sini ditekankan bahwa orang yang beriman dengan iman sempurna itu adalah orang yang mau tunduk terhadap syariat Islam secara total. Tidak kemudian mereka-reka yang tidak dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mengajarkannya, tetapi kemudian dia menambah-nambah sesuatu yang sebenarnya itu bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri, sesuatu yang sudah ada ketentuannya di dalam ajaran Islam. Ini sangat berat karena itu membutuhkan membutuhkan perjuangan melawan hawa nafsu untuk seseorang bisa tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ayat ini memerintahkan kepada umat Islam agar kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Nah, jadi taat kepada Rasulullah pada hakikatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada ulil amri pada hakikatnya adalah taat kepada Allah, karena taat kepada Rasulullah dan taat kepada ulil amri adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali, ini peringatan bagi kita semuanya, jangan sekali-kali kita merubah syariat Islam. Jangan sekali-kali kita mengikuti hawa nafsu kita untuk kemudian memprotes syariat Islam, tidak layak, tidak cocok, harus diganti dan sebagainya. Jangan sekali-kali kita menggunakan akal pikiran kita, pendapat kita untuk mengotak-atik ketentuan syariat Islam. Udah, kalau sudah syariat Islam aturannya begini, ya begitu. Jangan kemudian karena mengikuti hawa nafsu kemudian kita merubahnya. Seperti yang tadi kita contohkan. Nah, misalnya naked itu hanya emas dan perak. Hanya emas dan perak. Kemudian bagaimana kalau seseorang punya mutiara, punya intan yang lebih mahal harganya, masa nggak wajib mengeluarkan zakat? Yang ini saja disuruh mengeluarkan zakat, masa yang itu lebih mahal nggak disuruh zakat? Berternak hanya unta, sapi dan kambing, selain itu enggak. Bagaimana tetangga saya, dia dia beternak ayam, bebek, hasilnya luar biasa, masa nggak suruh zakat itu? Ya enggak, kalau enggak ya enggak. Tidak usah kita kemudian ngarang-ngarang, tidak usah kemudian kita buat-buat sesuatu yang enggak ada dalam syariat Islam. Ini adalah ujian bagaimana ketundukan kita terhadap syariat Islam. Bagaimana kita mau menerima apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah sebuah ujian besar bagi kita, agar bahwa akal manusia itu tidak segala-galanya, dan bahwa agama itu tidak berdasarkan akal pikiran, tidak berdasarkan pendapat seseorang. Dikatakan bahwa apabila akal itu berdasarkan agama, seandainya agama itu berdasarkan pendapat seseorang, berdasarkan akal, maka pastilah orang itu mengusap khuf
itu mestinya di bawahnya, bukan di atasnya. Nah, tetapi kenyataannya apa? Ajaran mengusap muzah, khof itu semacam sepatu dengan ketentuan-ketentuan tertentu, itu yang diusap sebelah mana? Yang diusapkan sebelah atas, bukan bawah. Padahal yang kotor itu bawah, tetapi yang diusap yang atas. Kenapa? Karena agama tidak berdasarkan akal manusia. Nah, kita dituntut tunduk terhadap ketentuan itu. Seandainya agama itu berdasarkan akal, mestinya kalau seseorang itu kentut, yang dibasuh belakang bukan wajahnya. Ini yang kentut belakang, yang dibasuh wajahnya. Itu menunjukkan apa? Agama itu tidak berdasarkan akal manusia, tetapi agama itu binakal, ajaran Rasulullah yang dinukil dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan coba-coba seseorang itu kemudian mengotak-atik ajaran syariat Islam yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan pentingnya mujahadatun nafas. Pentingnya mujahadah. Mujahadah itu berjuang melawan hawa nafsu agar tunduk terhadap syariat Islam. Jadi yang pertama tadi apa? Pentingnya tunduk terhadap syariat Islam itu sendiri. Yang kedua, pentingnya mujahadatun nafsi, berjuang melawan hawa nafsu untuk bisa tunduk terhadap syariat Islam. Karena tunduk terhadap syariat Islam tidak akan terjadi tanpa mujahadah, tanpa mujahadatun nafs, tanpa perjuangan melawan hawa nafsu. Jadi mujahadah itu maknanya apa? Berjuang melawan hawa nafsu. Tidak dimaknai mujahadah itu sebagai sesuatu dengan makna yang sempit, meskipun itu adalah bagian daripada mujahadah. Karena sebagian memahami bahwa mujahadah itu hanya sekedar seseorang bangun malam kemudian wirid, melakukan wirid-wirid tertentu, zikir-zikir tertentu, maka dia mengatakan saya melakukan mujahadah. Dimaknai hanya itu. Itu juga bagian daripada mujahadah, karena dia telah melawan hawa nafsunya untuk tidak tidur pada malam hari, kemudian dia melakukan ibadah kepada Allah. Itu bagian dari mujahadah, tidak salah. Tetapi tidak sesempit hanya itu. Karena mujahadah itu pengertiannya luas, yaitu semua hal, semua perbuatan, semua perkataan yang intinya itu adalah tidak mengikuti hawa nafsu. Karena keberuntungan itu, ya, keberuntungan itu apabila seseorang itu tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan celaka itu adalah ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya. Di dalam Al-Quran kan disebutkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, dia mencegah nafsunya dari hawa nafsu, artinya dia menahan hawa nafsunya sehingga bisa tunduk terhadap ajaran Islam. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka kalau orang bisa melakukan seperti itu, maka surga adalah tempat bagi dia nanti di akhirat. Nah, jadi surga itu akan didapatkan oleh orang yang mampu untuk mujahadatun nafas, untuk mampu untuk menahan hawa nafsunya, mampu untuk
tidak menuruti hawa nafsu yang ada pada dirinya. Itu keberuntungan akan diperoleh. Sebaliknya orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka neraka tempatnya. Kenapa? Dalam hadis disebutkan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatun naru bisyahawat. Surga itu dilingkari, dipagari dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Dan neraka itu dipagari dengan sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Jadi, saya ulangi lagi, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sementara neraka itu dikelilingi, dipagari oleh sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Maka apabila seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan, di tengahnya hawa nafsu itu ada apa? Ada neraka. Seseorang akan masuk ke dalam neraka. Tetapi jika seseorang itu tidak mengikuti hawa nafsunya, sebaliknya menahan dirinya dari hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, maka di dalamnya itu adalah surga. Ibaratnya seperti itu. Nah, sehingga kalau ayat itu kemudian tadi mengatakan wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka itu sudah selaras dengan hadis yang kita baca tadi, yaitu huffat al jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Pemirsa Madu TV kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah ayat dijelaskan bahwa karakter daripada hawa nafsu itu adalah selalu memerintahkan kepada keburukan. Makanya tadi dikatakan, kenapa keberuntungan itu terdapat pada orang yang mau melawan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu karakter dasarnya adalah selalu menyuruh, selalu memerintahkan kepada keburukan. Itu karakter. Karakter itu apa? Sesuatu yang melekat pada sesuatu. Kalau karakter hawa nafsu berarti sesuatu sifat yang melekat, jadi sifat yang melekat pada hawa nafsu itu, bahwa hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan seseorang untuk melakukan keburukan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nah, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Nah, kalau nafsu karakternya itu memerintahkan seseorang pada keburukan, artinya kalau kita nggak mengikuti nafsu, maka kita akan terhindar dari keburukan. Nah, jadi karena hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan, artinya jika kita tidak mengikuti kemauan hawa nafsu, maka kita akan terhindar dari keburukan, dan itu akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga nanti di akhirat. Sebaliknya, nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Jika seseorang memperturutkan hawa nafsunya, maka berarti dia akan jatuh kepada keburukan-keburukan, dan itu artinya nanti dia bisa masuk ke dalam neraka jika Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka keberuntungan itu adalah dengan tidak mengikuti hawa nafsu. Keberuntungan di akhirat itu adalah dengan menolak ajakan-ajakan, kemauan-kemauan dari hawa nafsu. Maka seseorang harus berani untuk menyapih, harus berani untuk tidak mengikuti hawa nafsu seseorang meskipun itu tidak menyenangkan. Dipastikan nggak menyenangkan, karena tadi dikatakan bahwa hawa nafsu itu keinginannya selalu hal-hal yang menyenangkan. Kalau kita misalnya tidak mengikuti kemauan hawa nafsu, maka kita harus siap untuk tidak mendapatkan kesenangan-kesenangan di dunia ini. Dan dan yang diperoleh balasannya adalah kesenangan di akhirat, bukan kesenangan di dunia. Nah, bagaimana caranya? Cara untuk melawan hawa nafsu itu adalah dengan tidak mengikuti kemauan-kemauannya tadi. Al-Imam Al-Busiri dalam kitab Al-Burdah itu mengatakan, wa nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatim. Hawa nafsu itu seperti bayi. Hawa nafsu itu seperti balita, seperti bayi, seperti anak kecil. In tuhmilhu shabba ala hubbir radha'i. Jika kamu biarkan anak kecil itu menyusu, kamu biarkan saja ibunya, kamu biarkan saja, tidak kamu sapeh, maka dia akan menjadi pemuda, dia akan dewasa dalam keadaan masih suka menyusu ibunya saja. Kenapa? Karena ibunya nggak mau nyapeh, ibunya tidak mau menyapehnya. Menyapeh itu kan artinya memutuskan tidak mengikuti kemauan anak untuk menyusu, itu namanya menyapeh. Wa in taftimhu, jika kamu itu mau untuk menyapehnya, yanfatim, maka dia akan tersapih dengan sendirinya. Nah, jadi intinya menyapih itu sebenarnya ya ada doanya, tetapi inti daripada menyapih itu sebenarnya bukan pada doanya itu, tetapi pada kemauan sang ibu untuk tidak mengikuti kemauan anak dalam menyusu. Seandainya tidak didungani, seandainya ya, bisa dicoba. Setiap anak minta nyusu kemudian tidak diberi, hari ini tidak diberi, dia nangis, dibiarkan. Besok minta lagi, tidak diberi lagi, nangis, tidak dihiraukan. Insya Allah 3 hari 4 hari anak itu sudah nggak nangis lagi dan tidak minta lagi. Karena itu namanya menyapih itu seperti itu. Nah, tetapi doa itu kan mungkin untuk melupakan sehingga dia tidak minta. Tapi seandainya tidak memakai doa-doa, bukan berarti nggak boleh ya boleh-boleh saja. Namanya doa boleh-boleh saja. Tetapi seandainya seseorang tidak memakai doa-doa biar si anak itu lupa terhadap terhadap menyusu itu. Kemudian ibunya menyapihnya dengan sendiri, memakai lawaran dengan cara anak minta nyusu tidak diberi, nangis seperti apapun biarkan. Maka insya Allah dalam 2-3 hari dia sudah nggak minta susu lagi dan dia sudah tidak nangis lagi. Nah, mungkin ya 3, 4, 5 sampai seminggu mungkin ya, agak lama, tetapi pada akhirnya dia akan berhenti.
Itu yang disebut menyapih itu pada hakikatnya itu. Kalau seorang ibu itu misalnya kasihan sama anaknya, sudah dibawa kepada kiai, sudah didongani, tapi ibunya kasihan anak saya enggak, sudah saya susui aja, padahal anaknya enggak minta, tetap disusui. Kira-kira jadi tersapih apa enggak? Tidak akan tersapih. Kenapa? Karena kemauan anak itu dituruti. Terkadang anaknya nggak minta malah dikasih, itu tambah parah. Artinya apa? Tidak ada niat dari ibunya untuk menyapihnya. Nah, kalau sudah seperti itu maka akan terus menerus. Nah, hawa nafsu itu seperti bayi. Diperlukan apa? Kesungguhan, niat dan kesungguhan kita untuk menyapihnya. Untuk tidak menyapihnya di sini apa? Untuk tidak mengikuti kemauan-kemauan daripada hawa nafsu itu. Jadi kalau ini hawa nafsu saya sekarang ingin ke timur, oh kalau begitu saya ke barat. Hawa nafsu saya sekarang ingin ke selatan, oh kalau begitu saya ke utara. Hawa nafsu saya sekarang ingin A, berarti saya sekarang melakukan B. Udah, itu nanti akan hawa nafsu itu akan tersapih. Tetapi itu memerlukan perjuangan yang lama, karena tidak mudah. Tidak mudahnya apa? Karena hawa nafsu itu menyukai sesuatu yang menyenangkan. Ini masalahnya. Kalau hawa nafsu itu senangnya sesuatu yang enggak menyenangkan, itu mudah saja. Tapi masalahnya, kalau orang mau mengikuti hawa nafsunya, dia akan mendapatkan kelezatan, kesenangan di dunia. Ini masalahnya. Sehingga seseorang enggak tega untuk berpisah dengan sesuatu yang menyenangkan ini, sehingga dia enggak mau untuk menyapih hawa nafsu dirinya tersebut. Selalu mengikuti apa yang dimaui oleh hawa nafsu tersebut. Nah, maka di sini apa? Saya ulangi lagi, diperlukan kesungguhan dari kita untuk mengatakan hawa nafsu ini selalu memerintahkan kepada keburukan. Agar saya tidak terjatuh kepada keburukan, maka saya tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Maka dengan seseorang itu tidak mengikuti hawa nafsunya secara istiqomah terus menerus, setiap ingin ini tidak diikuti, setiap ingin ini tidak diikuti, secara istiqomah kontinu, maka di sini nanti hawa nafsunya akan tunduk, akan tersapih. Kebanyakan kita ini kan masih yang belum bisa adalah istiqomahnya. Kadang hawa nafsu juga diikuti, kadang tidak diikuti, kadang diikuti, kadang tidak diikuti, kadang diikuti, kadang tidak diikuti. Seperti itu kebanyakan kita. Kadang ya seperti misalnya pagi ini ya tidak kita ikuti. Sebenarnya ya pengen tidur, tapi nggak kita ikuti. Nah, kemudian kita hadir dalam majelis ilmu. Berarti kan kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu kita pagi ini. Tapi siang nanti apakah kita ikuti atau malah kita turuti? Nanti malam dan seterusnya, terkadang kita berubah-ubah. Kalau masih berubah-ubah, maka ini masih berarti membutuhkan perjuangan panjang, mujahadah yang lama. Tetapi kalau seseorang itu sudah bisa mengistiqomahkan hawa nafsunya, nah, seperti yang kemarin kita sebutkan, ada seorang wali mengatakan jahadtu nafsi arba'ina sanatan fastaqamat. Jahadtu nafsi, aku berjuang melawan hawa nafsu saya selama 40 tahun. Fastaqamat, maka baru bisa istiqomah. Kalau sudah hawa nafsu itu sudah istiqomah, maka ibadah itu akan terasa nikmat, terasa ringan sekali, dan terasa lezat, terasa nikmat. Itu jika
hawa nafsu seseorang itu sudah terkalahkan, sudah tunduk terhadap syariat Islam, sudah tunduk terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jika belum tunduk terhadap syariat Islam, maka kita terasa berat sekali ibadah itu. Kenapa? Karena di sini masih oyok-oyokan dengan hawa nafsu, sehingga apa? Terasanya masih berat. Tetapi apabila hawa nafsunya sudah tunduk dari kita, maka di sini sudah nggak ada apa? Tidak ada oyok-oyokan antara diri kita dan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Sehingga di sini dia sudah menyerah hawa nafsunya, sehingga ketika kita melakukan kebaikan itu sangat ringan. Sedekah itu nggak ada yang jangan itu nggak langsung diberikan. Misalnya apa namanya, nggak ada pertimbangan. Kalau kita masih ada hawa nafsu, kita masih pertimbangan. Ini kok tinggi anakku, tinggi jajan, tinggi apa, engkau gimana? Mau beli ini, beli itu, dan sebagainya. Nggak jadi sedekah. Pertimbangannya banyak. Yang memberi pertimbangan itu adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita, yang menginginkan kesenangan. Nah, demikian juga kalau kita misalnya apa namanya sholat, puasa, itu pertimbangannya banyak. Besok puasa apa enggak ya? Kalau puasa nanti lapar dan sebagainya. Ini masih ada pertimbangan. Tetapi kalau hawa nafsunya sudah tunduk, itu sudah nggak ada lagi seperti itu. Langsung dia melakukannya dengan sangat ringan dan mudah. Nah, kebanyakan kita masih berat dalam beribadah. Kenapa? Karena hawa nafsu kita masih harus kita lawan. Dia belum menyerah, dia belum angkat tangan, dia belum tunduk kepada kita, sehingga kita harus melawan itu. Dan itu tidak sebentar untuk melawannya. Seorang wali itu saja mengatakan apa? 40 tahun dia melawannya baru bisa tertundukkan. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang kita ambil pelajaran dari hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, adalah bahwa kecintaan terhadap Rasulullah itu harus lebih didahulukan daripada kecintaan kepada selainnya. Cinta terhadap Rasulullah itu harus lebih besar dibandingkan cinta kita kepada keluarga kita, dibandingkan cinta kita kepada istri kita, dibandingkan cinta kita kepada ibu kita, dibandingkan cinta kita kepada anak-anak kita. Bukan berarti kita nggak boleh mencintai orang tua, mencintai istri, anak. Bukan berarti nggak boleh. Boleh-boleh saja. Tetapi kecintaan terhadap mereka itu tidak boleh lebih besar dari cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indikasinya apa? Indikasinya adalah bahwa kemauan-kemauan orang-orang yang kita cintai selain Rasulullah itu tidak boleh melalaikan dari ketaatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kemudian misalnya ada seseorang mau mengeluarkan zakat, dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian istrinya bilang kepada dia, jangan mas, saya butuhnya masih banyak untuk beli baju, untuk beli ini. Nah, kemudian dia apa? Ini diuji, dia cintanya lebih besar mana? Kepada Allah atau kepada istrinya? Jika kemudian dia nggak mengeluarkan zakat diberikan kepada istrinya, artinya apa? Cinta dia kepada istrinya lebih besar dari cintanya kepada Rasulullah. Misalnya ada seseorang, misalnya dia akan sholat misalnya, atau dia mau hadir dalam majelis ilmu. Kemudian anaknya bilang, Pak nggak usah hadir majelis ilmu, kita jalan-jalan aja ke sana misalnya. Kita jalan-jalan aja
Kemudian ini dia kasihan sama anaknya, wadah, anak saya minta jalan-jalan. Ya udah jalan-jalan aja, nggak usah hadir kita. Itu namanya apa? Cinta dia kepada Rasulullah itu kalah dengan cintanya kepada anaknya. Nah, itu untuk mengetahui bagaimana sih cinta kepada Rasulullah itu harus lebih besar dari cintanya kepada yang lain. Bahwa ketaatan kepada Rasulullah tidak boleh mengalahkan ketaatannya kepada selainnya. Nah, sehingga ada ketentuan dalam agama, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat terhadap makhluk untuk kemaksiatan terhadap Allah sang pencipta. Taat kepada orang tua itu boleh, itu wajib. Tetapi apa? Selama tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, artinya apa? Ketaatannya itu dibatasi dengan ketaatan kepada Allah. Seseorang wajib taat kepada kedua orang tua, wajib. Tapi jika orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan perbuatan yang maksiat, maka dia milih mana? Milih taat kepada Allah daripada taat kepada kedua orang tuanya. Nah, misalnya seseorang, misalnya istrinya memerintahkan, atau suaminya, istri wajib taat kepada suaminya. Tapi suaminya memerintahkan istrinya untuk melakukan maksiat. Maka istri di sini harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada kepada suaminya dalam masalah ini. Ini buktinya di situ. Tetapi jika perintahnya itu bukan perkara yang maksiat, maka istri wajib taat kepada suaminya. Nah, karena taat kepada suami di sini adalah merupakan bagian dari taat kepada Allah dan Rasulnya, karena itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Itu yang harus, kalau seorang istri taat kepada suaminya, yang harus difikirkan, saya melakukan ini bukan karena suami, tetapi saya melakukan ini karena Allah. Karena Allah memerintahkan saya untuk taat, maka saya taat. Jangan sampai salah kemudian niatnya. Bukan semata-mata saya taat kepada suami itu karena suami, tetapi saya taat kepada suami karena Allah memerintahkan saya, karena Rasulullah memerintahkan saya untuk taat kepadanya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang lain disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai salah seorang kalian itu aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada semua manusia. Nah, waktu sudah habis. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran yang tinggi dan berat untuk dilaksanakan. Tetapi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik bagi kita untuk bisa melakukannya. Insya Allah besok terakhir dalam pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Meskipun insya Allah akan kita sambung lagi dengan kitab yang lain. Barakallahu fikum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.